Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, maaf saya mengganggu waktunya sedikit kepada anak-anak semua. Iya, Pak. Saya ingin mendapat waktunya kepada adik-adik biar saya menyimpulkan apa yang saya bilang tersebut. Mari kita membaca doa sebelum memulai pelajaran. Selesai. Baiklah, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Rizky Pratama, asal dari Bangko. Sebelumnya kalian udah kenalan belum? Ada kenal gitu? Belum, Pak. Belum. Pak. Oke, baiklah. Bapak ingin memperkenalkan kalian antara salah satu lain ya. Ya, perkenalkan nama saya Jeffrey Sleng, biasanya dipanggil Jeffrey. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Lutfi Talaliza, biasanya dipanggil Iza. Oke. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia, biasa dipanggil Dewi. Kenalkan, nama saya Megawati Irza Putri, biasa dipanggil Mega. Kenalkan, saya Salsabila Putri, biasa dipanggil Salsa. Oke. Baiklah, sebelumnya saya ingin masuk ke intinya saja ya. Terus ada yang tahu enggak apa itu bimbingan kelompok? Saya Pak, bimbingan kelompok itu seperti dinamika kelompok yang di dalamnya ada pembimbing kelompok atau ketua kelompok seperti Bapak dan kami ada anggota kelompoknya yang dimana kami membahas suatu masalah namun dibahas bersama-sama gitu. Coba. Terus ada lagi? Itu aja. Itu aja ya. Oke. Terus saya ingin lanjut ke topik selanjutnya. Tujuan dari bimbingan kelompok itu apa sih? Oke. Menambah wawasan kami Pak, Hmm. biar lebih terbuka lagi, Ya. biar lebih tahu satu sama lain. Terus. Saya Pak, agar dapat melatih diri dalam berpendapat dalam ruang lingkup dinamika kelompok, Pak. Itu kuncinya, Pak. Lagi. Pak, tujuannya itu seperti tadi memecahkan suatu masalah secara bersama-sama dan juga dari masalah itu kami bisa mendapatkan ilmu dan wawasan untuk diri kami sendiri, untuk memperbaiki diri kami sendiri agar lebih maju. Oke. Baiklah, itu saja yang disimpulkan kan bimbingan kelompok itu kan. Tapi kalau menurut saya yang dibenarkan kepada adik-adik semua itu benar. Terus ada juga bimbingan kelompok itu adalah perkumpulan dari 4 atau 10 seorang mahasiswa ingin membahas tujuan, apa yang dimaksud tujuan dalam kelompok itu aja intinya. Ya, Pak. Terus ada bimbingan kelompok. Terus topik selanjutnya kami disiplin diri. Seperti apa sih disiplin diri itu? Saya Pak, disiplin diri itu seperti kayak kita tuh mendisiplinkan diri kita agar kita itu kayak misalnya sholat tepat waktu gitu, belajar di waktu yang tepat, tidak bergadang gitu Pak. Jadi untuk sekolah atau kuliah besok paginya itu sesuai jadwal gitu. Jadi disiplin. Disiplin. Oke. Lagi? Saya Pak, kalau menurut saya disiplin diri itu adalah seperti tindakan mematuhi dan menaati peraturan yang dirinya buat demi dirinya sendiri, Pak. Iya benar. Itu menurut saya, Pak. Oke, ada lagi? Itu aja. Iya Pak. Oke. Terus disiplin diri itu ada nggak yang pernah melanggar di sini? Sering sih, Pak. Sering ya? Waduh. Seperti apa tuh? Boleh ceritakan? Jadi bergadang Pak, Bergadang, ya. sholatnya tidak tepat waktu atau kelewat sholat itu. Terus juga seperti waktu terlalu banyak habis untuk bermain gadget gitu. Saya
saya juga Pak. Boleh. Kalau saya lebih seringnya itu tiduran. Tiduran. Padahal niatnya tadi habis pulang. Misalkan saya nih kan kuliah Pak. Habis pulang kuliah nanti niatnya mau nyuci piring, mau nyuci baju. Itu nanti pas nyampe rumah saya malah tiduran sampai saya ketiduran. Tiduran, akhirnya Ketiduran dan terlambat. Iya, Pak. Sampai dimarahi. Apa? Ada lagi? Udah Pak. Udah itu aja. Oke. Baiklah, di sini saya ingin menyimpulkan disiplin diri itu sebenarnya apa sih? Disiplin itu diri itu artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Nah, cara mengatasi disiplin diri itu agar tepat menurut Ananda gimana? Ada yang bisa? Saya Pak, Oke. seperti menulis di note itu Ya. jam-jam berapa saja saya harus melakukan, misalnya bangun tidur, sholat dulu jam 5, terus nanti lanjut cuci piring, Ya. gitu, bantu ibu, lalu berangkat kuliah gitu Pak. Jadi itu sudah teratur gitu, jadi kita tinggal mendisiplinkan apa yang sudah kita tulis gitu. Iya. Nah, itu Pak. Saya Pak menambahkan, kalau dari saya bagaimana disiplin diri itu ya dengan pertama-tama itu menanamkan Pak, menanamkan ke diri sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang disiplin dan menjadi diri yang benar-benar tidak membuang-buang waktu, karena ada pepatah itu waktu adalah uang Pak. Yeah. Jadi apabila kita bisa menanamkan diri dan memberi kesadaran diri bahwa disiplin itu penting, nah insya Allah bisa lah Pak untuk disiplin Pak. Oke, ada lagi? Itu saja? Oke. Terus makna dari disiplin diri itu adalah sanggup menggerakkan dan mengatur waktu diri serta waktu diri sendiri. Yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Itu disiplin itu. Kalau misalnya kita disiplin, terus ada orang membuat kita emosi kan, jadi kita hilang disiplin, itu juga disiplin gitu. Saya pernah Pak, saya kan sering tuh dimarah-marahi karena hal-hal sepele, tapi saya bisa mengendalikan emosi. Berarti saya sudah bisa ya Pak mendisiplinkan diri. Udah saya? bisa disiplin diri karena tidak bisa emosi. Tepuk tangan untuk kawan-kawan saya. Terus yang ketiga, mengendalikan nafsu, yaitu nafsu hawa, nafsu makan, seperti contohnya kita berpuasa ini kan, nafsu yang lainnya dan sebagainya gitu. Ada yang gini yang tidak, ada yang di sini yang tidak bisa mengendalikan nafsunya atau nafsu makan gitu, nafsu kepada lawan jenis apa? Saya susah nafsu apa kayak tidak bisa nahan makan gitu Pak, kayak misalnya lagi nonton drama Korea nih Pak, kayak gabut, jadi kayak pengen ada cemil gitu. Itu jadi saya susah untuk menahan ingin menyemil gitu Pak. Nyemil ya. Terus siapa lagi? Ada lagi yang di sini yang tidak bisa disiplin dengan nafsu gitu? Nggak ada. Oh, berarti cuman salah sendiri ya. Pak. Baiklah. Terus solusinya gimana agar bisa disiplin waktu tersebut agar tidak bisa menjalankan yang 3 tadi yang Bapak sebutkan? Saya Pak, kalau menurut saya Pak, bagaimana cara kita dari 3 yang tadi Bapak sebutkan, solusi dari saya itu yang pertama Pak, tadi yang saya bilang kayak menuliskan not-not kecil. Terus tadi juga saya menyebutkan untuk menanamkan kesadaran diri. Kemudian juga harus lebih positive thinking Pak. Positif. Ataupun bisa disebut mengubah mindset, pola pikir. Karena tadi yang saya bilang hidup waktu itu adalah uang. Jadi kita tuh tidak boleh menyia-nyiakan diri, harus benar-benar mendisiplinkan diri untuk menjadi orang yang lebih baik, Pak, demi diri sendiri dan juga orang-orang terdekat kita Pak. Itu menurut saya Pak. Ada lagi? Nggak ada. Udah Pak, Itu aja ya. Iya, Pak. Baiklah, disiplin waktu itu dapat kita simpulkan yang dari 3 tadi
kita bisa melakukannya tuh dari kebiasaan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu pula sebaliknya. Terus tapi melakukan kebiasaan baik tersebut itu tidak mudah. Kenapa? Karena manusia memiliki sifat mendengar seperti cenderung malah gitu, seenaknya dan tidak taat peraturan. Oke. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum kita buka, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.